Kemudian porto pinjaman di peer-to-peer lending gagal bayar apa enggak? Peer-to-peer lending Nah, sekarang banyak tes, yang tes. ya sebentar Pak Joseph. Peer-to-peer lending sekarang banyak yang telat bayar ada di Amarta. Saya mulai beberapa telat bayar, Investri beberapa telat bayar juga, tapi yang gagal bayar masih belum ada sejauh ini. Memang saya lagi dalam fase menarik karena mau top up di saham. Silakan Pak Joseph, pertanyaan terakhir ya. Pak, Nah, selamat malam Pak. malam. Jadi Pak, saya penasaran Pak, selama ini kan Pak, kayak reksadana itu kan, dia kan contoh reksadana indeks, dia kan beli saham-saham pilihan. Ya. Nah, kalau saham-saham pilihannya tuh Pak, contoh dia bagi dividen, itu dividennya mereka yang dapat ya? Ya, betul. Jadi yang dapat itu adalah si reksadananya, kemudian reksadana akan memasukkan itu ke dalam aset kelolaan. Jadi investor juga dapat, tapi dalam bentuk kenaikan aset. Misalnya ya, dividen dari saham-saham itu totalnya dari semua dividen itu anggaplah 2%. Ya, nanti NAB-nya akan naik 2% juga. Kalau Oh, seandainya seperti itu. kalau kita mau narik ya kita harus jual unit reksadana kita. Tapi dividen itu akan masuk bukan masuk di kantongnya manajer investasi, tapi masuk di dana kelolaannya, akan lebih besar. Kurang lebih begitu. Oh, habis itu saya mau nanya Pak, itu Pak reksadana obligasi itu Pak, gimana Pak hitungnya Pak yang naik turun gitu Pak ya? Itu berdasarkan apa ya? Kayak reksadana saham kan berdasarkan IHSG. Kalau obligasi itu kayak mana Pak ya? Saya lihat kadang IHSG naik, dia bisa turun. Dia kayak di situ saya agak bingung Pak. Oke. Kalau obligasi sendiri, saya sempat ada nulis di Quora. Nanti mungkin bisa dicek tulisan saya di Quora, tapi intinya gini, obligasi itu ditentukan oleh dua. Satu, obligasi itu ada dua naik turunnya. Satu, kalau seandainya obligasinya itu pemerintah, berarti dia juga ditradingkan, diperdagangkan di pasar sekunder. Terkadang ketika suku bunga turun, biasanya obligasi itu akan naik. Kenapa? Karena obligasi nantinya yang akan terbit itu akan lebih rendah daripada obligasi saat ini. Sehingga orang-orang akan cepat-cepat beli obligasi yang pada saat ini. Itu yang pertama. Ketika terbalik, suku bunga naik, biasanya obligasi sekarang ini turun karena orang manajer investasi akan cepat-cepat jual obligasi yang pada saat ini. Karena di masa depan, nilai obligasi yang baru terbit akan lebih tinggi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ya bisa jadi dari kurs. Ketika kurs kita melemah, pemilik obligasi ini kan bisa jadi orang-orang asing ya. Jadi mereka selain naik turunnya obligasi juga ada fluktuasi kurs. Ketika kurs kita melemah, nilai investasi dia turun karena ada kerugian kurs. Nah, bisa jadi dia juga membuat ini turun. Begitu pula sebaliknya, ketika rupiah menguat, mungkin saja obligasinya naik. Yang kedua, setiap bulan atau setiap satu waktuan tertentu, kita obligasi akan membagikan kupon. Nah, kupon ini yang akan membuat obligasi meskipun naik turun, tetap trennya itu akan naik. Beda dengan saham. Mungkin ada saham yang tidak recover. Karena ya saham itu mungkin kualitasnya hancur dan sebagainya. Sedangkan obligasi ini kan instrumen yang berbasis fixed income. Meskipun kadang naik, kadang turun, tetap pada endingnya dia akan naik karena kita tetap akan mendapatkan bunga pembayaran dari si obligasi itu sendiri. Jadi ada dua tadi ya Pak ya, dari istilahnya pergerakan naik turunnya obligasi karena faktor sentimen bunga, BI rate, kemudian dari USD, dan yang kedua dari kupon yang dibagikan setiap bulannya. Habis Pak, saya satu pertanyaan terakhir Pak ya. Ya, silakan Pak Joseph, pertanyaan terakhir. Pak, itu Pak, kenapa Pak ya ada reksadana yang seperti zaman dulu Pak, kayak reksadana Panen Maksima dulu kan sangat hebat sekali Pak. Betul. Tapi kenapa dia tidak bisa mempertahankannya Pak ya? Gitu. Soalnya Pak, dulu saya awalnya pilih reksadana itu Pak, saya pilihnya dari return Pak. Saya dulu nggak ngerti, saya nengok, wah ini returnnya tinggi sekali. Jadi saya coba masuk. Nggak lama saya masuk, sampai sekarang malah saya lihat sama return dia sama IHSG, returnnya malah kalah sama IHSG Pak. Betul Pak. Itulah yang saya teliti. Kenapa begitu Pak ya? Padahal dulu dia hebat sekali loh Pak. Ya, itulah yang saya teliti Pak di episode ke-11, episode ke-12, dan episode ke-13. Contoh Bapak Panindana Maksima itu saya pakai di episode ke-11. Panindana Maksima itu selama berapa belas tahun dia bisa outperform IHSG, tapi di 5-6 tahun terakhir dia kalah. Begitu pula 10 top reksadana di tahun 2014 yang sekarang ini performanya kalah jauh dibandingkan dengan IHSG. Alasannya karena di expense ratio, Pak.
expense ratio-nya itu tinggi, 3-5%, otomatis dia kalah start dengan reksadana indeks atau IHSG. Dia istilahnya punya beban, ada pengeluaran yang lebih besar 3-3%. Jadi kalau mau menyamai IHSG, misalnya selisihnya 3% ya, return-nya itu harus di atas IHSG 3%. Nah, selisih return 3% itu nggak gampang didapatkan di bursa saham. Untuk itulah, kenapa kok saya pakai reksadana indeks? Karena saya nggak mau pusing. Saya pilih pemenang pada tahun ini, nanti 2 tahun lagi pemenangnya jadi loser. Saya pilih pemenang di 2 tahun yang lalu, bisa jadi 3 tahun ke depan nanti dia akan jadi yang kalah. Saya pilihnya menjadi market aja. Itu esensi dari reksadana indeks. Kalau Bapak mau menang dari market, ya masuk di saham aja. Nggak ada expense ratio-nya, bisa pilih sendiri. Intinya seperti itu. Habis itu Pak, kena apa lagi? Tiap kita kemarin pembelian kena 2% lagi Pak. Ya, Iya, itu ada fee beli, fee jual. Makanya belilah reksadana-reksadana yang ada di agen penjual reksadana yang menggratiskan fee beli dan fee jual. Karena itu diizinkan di prospektus. Diizinkan Pak ya? Ya, kalau di Bibit, iPod Fund sama Bareksa, dia memutuskan untuk tidak mengenakan itu kepada konsumen, karena mungkin mereka masih kalah sama bank penjual Berarti reksadana. mereka yang membayarkan Pak? Berarti mereka yang membayarkan? Kemungkinan ada komisi. Saya tidak tahu pastinya. Kemungkinan akan ada komisi dari si manajer investasi tersebut langsung direct ke ini Bareksa, iPod Fund, Bibit. Kemungkinan ya Pak ya, karena tidak ditampilkan dimanapun. Ya, kurang sudah cukup mengerti Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Dodi. Ya, terima kasih semuanya. Karena ini waktunya malam. Ini kan kamar pribadi saya, jadi semuanya harus ada di kamar ini saat ini. Mereka semua sedang menunggu di luar. Untuk itu, saya tidak menyangka sampai seantusias ini, ada banyak sekali pertanyaan. Kemungkinan saya akan mengadakan lagi Q&A ini bisa jadi dibikin rutin ya, karena peminatnya kok lumayan banyak. Mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin setiap penambahan 5.000 subscriber, nanti akan saya adakan, karena banyak sekali yang nanya, dan kelihatannya positif ya, karena kalau seandainya video kan, kadang yang saya pikirkan aja, belum tentu pertanyaan spesifik dari sobat investor ini bisa, apa istilahnya ya, bisa tertanyakan gitu. Dan mungkin lewat kata-kata agak susah untuk menjawab. Jadi mungkin saya akan pikirkan enaknya seperti apa, apakah sebulan sekali, sebulan 2 kali, ataukah setiap berapa ribu subscriber. Saya nanti akan coba tanyakan. Total sempat 99 kalau nggak salah. Sekarang bahkan sampai 91, luar biasa. Terima kasih buat sobat investor yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Terima kasih buat para pemenangnya. Apabila masih ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di komentar ya. Sejauh ini saya belum pernah mungkin belum pernah keluputan untuk membalas komentar satu persatu. Ya, takes time, tapi kalau saya memang niatnya untuk berbagi. Dan jangan khawatir, Zoom ini tidak akan pernah sampai ada yang namanya sumber bayar dari saya. Semua saya bagikan free, karena ya yang saya dapatkan juga free juga, mayoritas dari buku, dari internet. Ya, buku memang bayar ya, tapi ada beberapa buku yang gratis dari internet juga, video-video yang ada, dan saya juga sudah punya dana pensiun yang cukup lah istilahnya. Jadi, untuk kelas berbayar mungkin enggak, apa yang saya pegang gratis, tapi kalau saya diundang seminar dan berbayar, ya it's okay, ya saya akan datang sebagai pembicara. Gitu. Tapi kalau semua konten dari saya harusnya sih tidak ada rencana untuk membuat itu berbayar. Oke? Terima kasih semuanya, terima kasih untuk pemenang. Semoga konten saya bermanfaat. Mungkin akan saya bagi menjadi 2 part ya, karena ini videonya 2 jam. Luar biasa ini. Luar biasa sobat investor. Cukup YouTube yang bayar saya lewat AdSense. Kalian semua mungkin nggak perlu kontribusi apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Makasih, sukses Pak ya. Ya. Makasih. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak Dodi. Makasih Ya. Pak. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dodi. Ya, sukses ya Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Dodi. Saya end meeting ya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Kaya ya Pak. Ya Pak, makasih.